Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan kali ini di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 8 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke bab 3, yaitu membahas tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Ketika kita mengutamakan kejujuran, maka kita termasuk orang-orang yang hebat di sini. Jujur berarti menyatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Itulah jujur. Ya. Pernah nggak? Ya kan? Kamu membohongi teman kamu? Pastinya dalam hidup ini pasti pernah. Ya kan? Maka untuk itu jangan pernah berbohong. Karena ketika kita berbohong, maka kita akan dijauhi oleh teman-teman. Kecuali berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Ini berarti masuk kategori berbohong demi kebaikan. Karena untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Jujur itu sendiri, ya, menurut Imam Al-Ghazali, jujur itu dibagi menjadi 3. Atau jujur itu bahasa ininya, ya, bahasa dalam segi agama Islamnya adalah siddiq. Ya. Siddiq itu berarti jujur. Jujur menurut Imam Al-Ghazali di sini dibagi menjadi 3, yaitu jujur dalam niat atau berkehendak. Ketika kita berniat, maka dalam hal ini dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya itu dorongannya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jujur dalam segi niat atau berkehendak. Kemudian lagi ada jujur dalam perkataan atau lisan. Nah, ini sering kita kan. Jujur dalam perkataan. Berkatalah yang jujur. Katakan yang sebenarnya. Ya, katakan yang sebenarnya, jangan ditutup, jangan dibohongi. Kan gitu kan? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jujur dalam hal perbuatan. Ya. Yaitu memperlihatkan sesuatu apa adanya tanpa ditutup-tutupi. Intinya adalah jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Amaliyah itu perbuatan ya. Kalau kita sudah menipu dalam segi perbuatan kita, maka kita termasuk orang-orang yang munafik. Nah, kemudian lagi selanjutnya, ini tadi kan 3 jujur ya, menurut Imam Al-Ghazali. Jujur dari segi niat, jujur dari perkataan, jujur dari perbuatan. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat, ya, manfaat sikap kejujuran. Untuk apa sikap kejujuran itu, Pak? Nah, ini dia. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini sangat bermanfaat sekali, yaitu untuk mendatangkan kebahagiaan. Siapa sih yang nggak mau ya kan bahagia? Pasti semuanya mau bahagia. Kemudian yang selanjutnya adalah mendatangkan simpati orang lain. Orang lain jadi senang dengan kita karena kita selalu bersikap yang jujur. Kemudian selanjutnya adalah mendatangkan ketenangan, tenang jiwa kita, enak, ya kan? Ketika kita bersikap jujur. Kemudian lagi mendatangkan pahala. Siapa yang nggak mau pahala kan? Ini dia kan? Kemudian yang selanjutnya adalah mendatangkan kepercayaan diri, pede dia, selalu optimis dalam hidupnya kan? Ketika dia mengedepankan kejujuran. Kemudian yang selanjutnya adalah kejujuran mendatangkan kedamaian, damai. Tapi kalau sudah bohong, maka ujung-ujungnya adalah muncul fitnah, ya kan? Muncul adu domba. Ini sudah tidak benar, makanya kejujuran mendatangkan berdamaian. Kemudian selanjutnya adalah menciptakan keluarga yang nyaman, ya kan? Dalam keluarga juga ini kan kita kedepankan yang namanya kejujuran. Kemudian selanjutnya adalah menghindarkan diri dari tuduhan yang merugikan, ya kan? Bebas kita dari tuduhan-tuduhan. Itu dia tadi manfaat-manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ada 8, ya, ada 8. Tadi jujur sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke keadilan. Kata dasarnya adil. Nah, adil itu bukan berarti seimbang ya. Adil itu berarti meletakkan atau menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Contohnya bagaimana? Contohnya adik kamu jajannya 2.000, kamu jajannya 5.000. Itu adil. Bukan berarti adikmu yang masih TK 5.000, kamu 5.000, itu adil, bukan. Tapi yang adil yang sebenarnya adalah
Adik kamu jajannya masih TK 2.000, kamu jajannya 5.000. Karena sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya kan. Nah, kemudian lagi di sini pembagian adil. Wah, adil kepada siapa saja? Ya kan? Adil kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian lagi adil kepada siapa lagi? Adil kepada diri sendiri. Nah, adil kepada diri sendiri ini menjaga diri kita dari ataupun konsisten kita, istiqomah kita, ya kan? Dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, kerjakan perintah Allah. Kemudian lagi adil terhadap orang lain, menempatkan dalam hal ini ketika ada orang yang membutuhkan. Terus lagi jangan kita malah mencari musuh, ya kan? Yang kita cari adalah teman, ya kan? Bagaimana hubungan kita baik kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, adil kepada makhluk lain. Sesama makhluk adil juga kan? Kita punyalah rasa kasihan kepada misalnya tanaman yang sedang kekeringan atau apa, kita siram, ya kan? Disinilah adil kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menunjukkan sikap adil kepada orang lain itu dilakukan dengan berbagai cara, yaitu di sini memberikan rasa aman kepada orang lain dengan kita bersikap sopan kepada orang lain, dengan kita bersikap ramah, dengan kita bersikap santun kepada orang lain. Ini kita sudah menunjukkan adil, sikap adil kita tunjukkan lah, ya kan? Untuk kebaikan kan, akhlak terpuji kan keadilan ini kan. Kemudian menunjukkan sikap adil kayak mana lagi? Menjadikan teladan dan menciptakan suasana yang rukun, ya kan? Kemudian lagi tidak sombong, tidak angkuh. Nah, selanjutnya lagi selalu berbuat kebajikan, ya kan? Kebaikan kepada sesama, bantu orang lain kan. Kemudian lagi tidak pilih kasih dalam berkawan, mentang-mentang kaya ditemani aja yang kaya kan. Nah, jangan seperti itu. Kemudian lagi keutamaan adil terhadap diri sendiri, ya. Keutamaan adil kepada diri sendiri ini, ya, yaitu meliputi adil terhadap diri sendiri ini dapat meningkatkan ketakwaan, ya. Jadi manfaat dari adil kepada diri sendiri ini tadi, ya, meningkatkan ketakwaan. Kemudian lagi membuat hidup kita menjadi tenang. Itu dia, ya. Kemudian lagi membuat hidup kita lebih baik, ya kan? Kemudian lagi membuka pintu rezeki. Coba kalau adil kepada diri sendiri akan buka pintu rezeki yang lebar, ya kan? Mantap. Kemudian lagi membuat hidup kita lebih bahagia, ya kan? Kemudian lagi berani mengoreksi diri, ya kan? Siap selalu menerima nasihat orang lain. Jangan dinasihati orang lain malah kita jadi marah. Kemudian lagi menumbuhkan sikap jujur. Nah, ini perlu kan? Nah, itu dia. Jadi dalam hal ini demikian kita sudah membahas mengenai jujur dan mengenai adil dalam kesempatan kali ini di kelas 8 semester 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.